tiada niat untuk menghadiri pengajian atau majelis ta'lim. Tapi mumpung atau mungkin kebetulan dia singgah salat dan ia duduk-duduk atau memiliki janjian menunggu waktu atau ada mau'id yang lain, kemudian di sela-sela waktu ia duduk berada di masjid itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang siapapun bersama mereka tidak akan merugi. Jadi dia juga mendapatkan apa? Ketularan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sekaligus menunjukkan keutamaan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Makanya hadir secara langsung, ruh dan fisik itu tentunya lebih besar pahalanya di sisi Allah ketimbang kita menghadiri kajian yang sifatnya online. Walaupun itu juga ada keutamaannya dan jalan menuju ke surga. Masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dimudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya atau tidak mampu untuk membatasinya. Sebagian ulama mengatakan ini kita membatasinya. Kalau menghitungnya, kita bisa menghitungnya, tapi membatasinya kita tidak mampu. Makanya ayatnya mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, ya berarti bisa dihitung. La tuhsuha, kalian tidak mampu untuk membatasinya. Karena setiap saat Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Luqman, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan mencurahkan kepada kalian berbagai macam nikmat zahiratan wa batinah. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Jadi kita tidak mampu untuk membatasinya. Atau biarlah kita katakan tidak mampu untuk menghitungnya saking banyaknya. Namun terkadang kita merasa orang yang paling merugi atau orang yang paling susah hidupnya karena tidak ada rasa syukur. Kita selalu mencari sesuatu yang tidak ada sehingga kita lalai. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Kehidupan kita mungkin yang penuh dengan kekurangan atau yang sederhana, ketika dilihat oleh sebahagian saudara-saudara kita, mungkin ia ngiler melihatnya. Dan begitulah kita selalu mengeluh. Makanya ketika salah seorang ulama didatangi oleh seorang pemuda yang mengeluhkan berbagai macam masalah yang ia hadapi. Sebagaimana manusia diciptakan seperti itu. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia memang diciptakan itu banyak berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang ia benci, dia mengumpat. Dan ketika diberikan kebaikan, dia menjadi kikir dan bakhil, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemudian berkata, saya adalah orang yang kurang beruntung dan seterusnya. Kira-kira dia curhat seperti itu. Sang alim kemudian berkata, dan beginilah kalau orang selalu memandang nikmat itu hanya sesuatu yang sifatnya materi yang dilihat secara kasat mata. Sang alim ini mengingatkan, alaka ain, apakah engkau memiliki mata untuk melihat? Dia berkata, na'am. Andaikan seseorang membutuhkan mata dan meminta darimu dengan 100 dinar, apakah engkau memberikannya? Dia mengatakan, saya tidak mau. Apakah engkau memiliki telinga? Apakah saat
seseorang meminta telingamu dan diberikan kepadamu 100 dinar, apakah engkau memberikannya? Dia mengatakan, saya tidak mau. Apakah engkau memiliki nikmat al-anf, yaitu penciuman? Disebutkan satu demi satu. Nikmat mulut, lisan, kedua tangan, kedua kaki, kesehatan, akal, pikiran, dan berbagai macam nikmat. Andaikan diambil darimu dan digantikan dengan sekian ribu dinar, atau bahkan berjuta-juta dinar, apakah engkau memberikannya? Dia mengatakan, saya tidak mau. Akhirnya sang alim ini mengatakan, subhanallah, beribu-ribu bahkan berjuta-juta dinar ada pada dirimu dan engkau masih berkeluh kesah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tugas kita sebagai orang yang beriman harus banyak mensyukuri nikmat Allah yang zahir dan yang batin. Dan sebagaimana yang kita katakan tadi, kita terkadang cuma melihat yang zahir saja. Padahal ada nikmat yang sifatnya batin, yang tidak nampak. Ya, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, yaitu nikmatul iman dan hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada yang dicintainya dan juga kepada yang tidak dicintainya. Bahkan boleh jadi bagian dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak dicintainya itu lebih banyak ketimbang kepada mereka yang dicintai oleh Allah, orang-orang saleh. Namun yang namanya nikmat iman, nikmat hidayah, Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Allah tidak berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Ini yang disebut dengan al-istifa. Pada saat berkumandang azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian kita dengan ringannya walillahil hamd melangkahkan kaki ke masjid, ini nikmat yang sangat besar. Karena betapa banyak orang yang kuat, ya, yang di siang hari mampu mengangkat beban yang begitu berat, namun untuk melangkahkan kaki ke masjid sangatlah berat. Mungkin dia bisa jogging, mungkin dia bisa berlari, ya, sekian kilo jauhnya, mungkin dia bisa ke tempat gym dan seterusnya. Namun saat dikumandangkan azan begitu berat. Makanya mengapa saat muazzin mengucapkan hayya 'alas salah, apa yang kita baca? Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ketika kalian mendengar muadzin itu mengumandangkan azan, ulangi apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Kalau dia berkata Allahu Akbar, setelah itu kita juga mengatakan apa? Allahu Akbar. Kalau dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga berkata setelahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika dia berkata hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Amalkan ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini pahalanya sangat besar. Karena Nabi mengatakan siapa yang melakukan itu dan setelah ia azan selesai dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dan seterusnya, halat lahu syafaati. Dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kemudian. Amalan yang ringan, tapi sekali lagi betapa banyak di antara kita yang melalaikannya. Kita kembali, saat muadzin mengatakan hayya 'alas salah, apa artinya? Mari salat. Apa yang kita baca tadi? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya dan tiada upaya, tidak ada kekuatan kecuali perkenan dan izin dari Allah. Karena di sini kita bersandar kepada Allah. Kita mau menghadiri panggilan Allah. Kita mau ke masjid. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya. Bisnis belum kelar, pekerjaan belum selesai, belum tuntas. Tiba-tiba ada panggilan, hayya 'alas shalah. Di sini diuji keimanan kita. Dan di sini Allah memuji orang-orang yang seperti ini, ya, dan diberi disemat dengan gelar rijal, lelaki-lelaki pilihan. Dalam surah An-Nur Allah mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'. Di rumah-rumah Allah yang diperintahkan untuk dimakmurkan. Wa yuzkaru fiha ismuh, disebut nama Allah di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Yaitu lelaki-lelaki pilihan yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, perdagangan mereka, jual beli mereka untuk mengingat Allah dan mendirikan salat. Allahu Akbar.
Makanya ketika dia melangkah ke masjid, dia membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, makanya amalkan ini. Kalau kita dengar azan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Renungkan maknanya. Ini memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita mengembalikan kekuatan itu kepada Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada orang di siang hari mampu mengangkat beban berkilo-kilo beratnya, tapi di waktu subuh, ya misalkan kita mengambil contoh, ya sarung atau selimut yang beratnya hanya beberapa ons, itu sulit sekali untuk diangkat dari tubuhnya. Karena syaitan yang menindisnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, diikat oleh syaitan. Makanya sebelum kita tidur, berzikir agar syaitan tidak mengganggu kita. Wudu sebagaimana ajaran Nabi SAW agar malaikat menjaga kita. Amalkan ini, akan mudah bangun subuh biiznillah. Sebelum tidur, berwudu, baca doa, baca ayat kursi, tidur dengan tenang, kemudian kuatkan azam dan tekad, insya Allah saya akan bangun subuh. Kita akan dibangunkan oleh Allah. Silakan diamalkan, seakan ada yang membangunkan kita. Ya, karena ini adalah bentuk kita mengembalikan segalanya kepada Allah. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita adalah hamba yang lemah. Dan segala kebaikan, ketaatan, amalan soleh tidak mampu kita kerjakan sekecil apapun kecuali dengan izin dan perkenan dari Allah. Ya, makanya Allah di dalam Al-Quran menyebutkan di antara perkataan penghuni syurga. Ketika mereka telah dimasukkan ke dalam syurga, apa kata mereka? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menemui para penghuni syurga dari setiap pintu. Sebagaimana kita tahu, syurga itu memiliki banyak pintu. Ya, dan malaikat masuk memberi ucapan salam dan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian, ini buah kesabaran kalian. Dan penghuni syurga mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Andaikan bukan hidayah dan petunjuk dari Allah, kita tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan dan kesalehan. Ya. Dialah Allah yang memperkenankan kita untuk sujud, rukuk kepadanya. Dialah Allah yang mengizinkan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang meringankan tangan kita untuk bersedekah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntun kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang meringankan lisan kita untuk banyak berzikir kepadanya, yang dengannya menenteramkan hati-hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nabi mengatakan dalam hadis sebagai contoh, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua perkataan ringan di lisan, berat pada timbangan kebajikan kita di hari kemudian, dan sangat dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Hanya beberapa detik, tapi sedikit yang mengamalkannya. Zikir, amalan yang sederhana, tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Kapanpun bisa kita mengerjakannya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, berjalan, duduk, berbaring, dimanapun kita berada. Ini amalan yang paling ringan dan sederhana. Namun, sudahkah kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah? Biasakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Atau justru sebaliknya, lisan kita penuh dengan ghibah, namimah, gosip, menceritakan kejelekan orang lain yang mengundang dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan yahwi bihan naru sab'ina kharifa. Boleh jadi ada seorang hamba terlontar dari lisannya sebuah perkataan yang ia anggap remeh, namun bisa menjadi sebab dia dijerumuskan ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya hiasi lisan kita dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kepada Allah kita senantiasa meminta hidayah dan petunjuk. Kepada Allah kita senantiasa meminta al-istiqamah, keteguhan di atas petunjuk itu. Karena bukan cuma sekedar hidayah, karena banyak orang mengetahui bahwasanya ini benar namun tidak mampu mengerjakan kebenaran itu.
Dia tahu bahwa ini tidak boleh dikerjakan, tapi dia belum mampu meninggalkannya. Makanya ada doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Apakah sampai di situ doanya? Tidak, ada lanjutannya. Warzuqni tiba'ahu, dan berikan kepadaku petunjuk untuk mengikutinya. Sebaliknya, dan perlihatkan kepadaku arinal batila batilan, tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan kepadaku kekuatan untuk meninggalkannya. Ya, karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan dialah Allah habbaba, menjadikan kalian cinta pada keimanan. Habbaba ilaikumul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu perhiasan di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikum, dan menjadikan kalian benci pada apa? Wa karraha ilaikumul kufra, kepada kekufuran. Wal fusuqa, kefasikan. Wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Saat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ciri orang yang beriman memakmurkan masjid-masjid Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mendirikan salat di masjid-masjid Allah, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kebahagiaan yang hakiki didapatkan saat kita dekat dengan Allah. Demi Allah, kebahagiaan yang hakiki didapatkan ketika kita semakin berusaha mendekat kepada Allah. Ini janji dari Allah, siapapun kita, di posisi manapun strata kehidupan kita, mau kaya, mau miskin, mau yang sederhana, mau pemimpin, mau yang dipimpin, selama dia mewujudkan syarat keimanan dan amalan saleh, dekat dengan Allah, dia bahagia hidupnya. Ini janji dari Allah. La yukhlifullahu wa'dah, dan Allah tidak akan pernah mengkhianati atau menyelisihi janjinya. Ini Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amalan saleh dari kaum laki-laki dan kaum perempuan dan dia beriman kepada Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Ya, kehidupan yang bahagia. Mungkin orang melihatnya gajinya pas-pasan, tetapi subhanallah bahagia hatinya karena dekat dengan Allah. Ya, karena kebahagiaan di dalam hati, bukan yang zahir. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan tertipu dengan fata morgana. Jangan tertipu dengan orang yang banyak mengekspos, ya seakan dia orang yang paling bahagia di dunia, tetapi bahkan dia merasakan keperihan di dalam hatinya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah diberi petunjuk hidayah di dalam hatinya. Dalam riwayat yang lain dibaca yahda qalbuh. Siapa yang beriman kepada Allah hatinya tenang. Hatinya tenang, dia menghadapi kehidupan. Ya, apapun yang terjadi, dia pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti ya dia bermalas-malasan, tidak, tetapi dia mengembalikan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena la malja minallahi illa ilaih. Tidak ada ya jalan keluar dan pelarian dari Allah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup dan kesimpulan, ya terutama ini adalah momentum hijrah, mari kita semakin memperbaiki diri kita. Berlalunya setahun menunjukkan 1 tahun lagi jatah umur kita telah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan jangan kita tertipu dengan orang yang selalu berkata kepada kita, saya lihat kau ini tambah awet muda. Jangan tertipu dengan perkataan itu. Ya, karena ya kematian itu tidak memandang usia. Ya, tidak memandang usia, mau tua, mau muda, mau yang sakit atau yang sehat. Ya, kalau telah tiba ajalnya,
Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang telah tiba, tidak mampu dimajukan dan tidak mampu diundurkan sedikit pun. Kita harus senantiasa mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Dan itu ditentukan dari sekarang bagaimana kondisi dan keadaan hidup kita di dunia. Ya. Kita manusia biasa. Terkadang bahkan banyak terjatuh dalam perbuatan dosa, dan ini sendiri disebutkan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam banyak melakukan perbuatan salah, tapi jangan menyerah. Kembali lagi ke jalan Allah terus. Ya, dan ini disebut dengan mujahadah. Mujahadah, jihad di jalan Allah. Ya, bukan cuma dengan angkat senjata, tetapi jihad bermujahadah menaklukkan hawa nafsu kita. Dan Allah memberi jaminan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh meniti jalan di atas jalan kami, kata Allah, kami akan memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Awalnya dia berat, namun pada akhirnya kebaikan dan kesalehan itu akan menjadi ringan baginya, insya Allah. Saya rasa demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, pas 20 menit ya dari waktu yang diberikan kepada kami. Selamat kembali beraktivitas, jaga zikir tak, jaga salat tak, kemudian jaga hati ya, senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar lisan kita. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba hati tak galau tanpa kita tahu sebabnya, banyak-banyak istighfar. Karena ada dosa itu yang mungkin kita tidak ketahui yang kita lakukan, itu yang menyebabkan hati kita galau. Ya, jadi kalau galau ya padahal apa ini yang membuat saya galau gaji Masya Allah cukup. Ya, semuanya terpenuhi, tapi saya selalu merasa sesak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah. Ya, bahkan kalau perlu salat ke masjid berdoa tenang kembali hati kita biidznillah tabaraka taala. Karena yang selalu ingin membuat kita sedih itu syaitan. Ya. Syaitan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Syaitan itu senantiasa mempertakut-takuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan selalu membuat kita sedih, tapi Allah ingin memberikan ampunannya dan kebahagiaan kepada kita sekalian, insyaallah. Demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Sekali lagi jazakumullah khairan, syukran atas kesempatan ini Ustaz Kurni yang menodong kami. Baru 1 hari kami ada di Indonesia sudah langsung. Makanya mata saya ini masih mata Saudi sebenarnya. Ya, masih oleng-oleng rasanya. Ya, kayak masih di atas pesawat perjalanan yang ya dari Buraidah naik mobil ya ke Riyadh, kemudian Riyadh menunggu beberapa jam lamanya naik pesawat, dan sempat terjadi turbulensi hebat ya, sampai anak saya itu trauma naik pesawat, menangis dia di pesawat. Ya, dari Jakarta ke sini. Alhamdulillah, semoga semuanya ditulis sebagai amalan soleh. Namun keletihan itu langsung hilang ketika saya berada di hadapan antum sekalian. Ya, wajah-wajah yang bersinar dan bercahaya. Semoga harapan tadi kita dikumpulkan di surga Firdaus insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.